Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 239. Saya mendengar bahwa Nona Gu adalah CEO sebuah perusahaan terkenal di Tiongkok dan seorang dewi bisnis. Saya pikir Tuan Qin juga pasti berasal dari keluarga terkenal, bukan? Saya tidak berani menganggapnya serius. Saya bukan ratu dari keluarga terkenal, hanya orang biasa, kata Qin Ming dengan tenang. Tuan Qin, Anda sangat rendah hati. Anda pasti tidak mudah memiliki teman wanita yang begitu baik. Saya ingin tahu bisnis besar seperti apa yang dijalankan Tuan Qin. Goodman bertanya lagi, sepertinya tidak mengetahui identitas Qin Ming. Jangan menyerah. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan bisnis besar, saya hanya bekerja di bawah King Yi. Bekerja. Goodman tercengang. Melihat temperamen aristokrat murni yang terpancar dari Qin Ming, dia mengira dia adalah anak dari keluarga besar Tiongkok. Tanpa diduga, Qin Ming sebenarnya bekerja untuk Gu Qingyi. Tolong jangan merasa kasihan pada Gu Qingyi. Gu Qingyi tidak ingin Qin Ming dipandang rendah oleh orang asing yang hadir, jadi dia membela Qin Ming dan berkata, sebenarnya, saya bekerja untuknya karena dia adalah pemegang saham utama grup Gu kami. Qin Ming segera memberikan pandangan bersyukur dan mengucapkan kata-katanya lagi dan lagi, yang sangat ambigu. Gu Qingyi diam-diam memutar matanya ke arah Qin Ming. Akan sangat cerah jika kamu memberinya sedikit sinar matahari. Siapa yang tahu bahwa kamu akan tertipu oleh temperamen aristokratmu? Ternyata Tuan Qin adalah pemegang saham utama. Biar saya beritahu Anda, dengan kondisi Nona Gu yang sangat baik, mustahil menemukan orang biasa sebagai pendamping pria. Saya adalah orang yang relatif rendah hati dan suka meneruskan nilai kerendahan hati Tiongkok. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat Gu Qingyi di sebelahnya takut untuk memujinya. Dia terbatuk ringan dan mengingatkan Qin Ming untuk tidak berbicara omong kosong dan memperhatikan dampaknya. Ngomong-ngomong, saya ingin tahu di mana Tuan Goodman bekerja. Qin Ming bertanya dengan sopan. Keluarga saya bergerak di bisnis wewangian. Saat ini, saya memimpin sebuah perusahaan bahan baku rasa tanaman. Saya akan mewarisi seluruh bisnis keluarga di masa depan. Goodman berkata dengan bangga, jika ada kesempatan, saya berharap bisa bekerja sama dengan Nona Gu. Para tamu datang satu demi satu. Sebagai tuan rumah, Lam Wedok tampak sangat sibuk, menerima semua tamu dengan sopan. Dari waktu ke waktu, dia meluangkan waktu sejenak untuk melirik Gu Qingyi, memikirkan bagaimana cara memenangkan hati Dewi Oriental ini. Saat ini, sebuah Maserati putih diparkir di depan tempat perjamuan, dan seorang sosialita anggun turun dari mobil dengan penuh kasih sayang. Melihat orang ini, mata Lam Wedok berbinar dan dia menghadapinya dengan angin musim semi di wajahnya. Nona Evelyn, selamat datang. Wanita muda bernama Evelyn ini adalah seorang sosialita dan pelacur di Paris. Dia memiliki koneksi yang sangat baik di kalangan kelas atas, dan gayanya yang berani dan tidak terkendali. Dia dikabarkan berselingkuh dengan banyak selebriti terkemuka di Paris. Dia mengenakan rok kasa hitam, dan tubuhnya yang anggun dan panas terlihat. Hal yang paling menarik perhatian adalah garis leher V yang dalam, yang hampir mencapai perutnya. Wajahnya yang cantik, tidak kalah dengan kebanyakan kecantikan barat, ditutupi dengan riasan tebal, dan bibirnya semerah mawar. Dia memikat dan mau tidak mau ingin menciumnya dengan keras. Beberapa kali aromanya bergoyang dengan sosok panasnya yang meluap. Selain itu, ia memiliki banyak anting, kalung, dan cincin permata di tubuhnya, yang membuatnya tampak seperti permata dan anggun. Kaun yang terhormat, aku sangat merindukanmu. Evelyn tersenyum menawan dan berinisiatif untuk memeluk Lam Wedok dengan hangat. Saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan mangsa yang cocok akhir-akhir ini. Lam Wedok bertanya sambil berpelukan. Dia berbisik di telinga Evelyn. Sebagian besar selebritas yang kukenal jatuh di bawah rokku. Sulit menemukan target yang cocok untuk sementara waktu. Benar-benar tidak ada yang cocok. Aku harus mengubah seleraku dan bersaing dengan kalian para pria untuk mendapatkan wanita. Bisa dibilang, Evelyn dan Lam Wedok adalah roh yang sama. Lam Wedok suka berburu wanita, sedangkan Evelyn suka berburu pria. Terserah kamu malam ini. Aku akan merekomendasikan target untukmu. Aku yakin kamu tidak akan mampu mengatasinya. Lam Wedok berkata dengan semangat. Dan ada pria yang tidak bisa aku tangani. Bahkan kaum gay pun harus mengubah jenis kelaminnya saat melihatku. Evelyn tampak sombong, katakan padaku, siapa yang akan kamu rekomendasikan kepadaku? Menurut aturan taruhan lama, 100.000 franc. Setuju. Lam Wedok dan Evelyn sangat akrab satu sama lain, dan mereka sering bertaruh untuk mengejar kecantikan. Dia mengerutkan bibir dan melihat ke arah Gu Qingyi. Apakah kamu melihat pria Tionghoa yang mengenakan tuxedo hitam itu? Jika kamu berhasil dan membawanya pergi sebelum jamuan makan berakhir, aku berani bertaruh 1 juta. Pria Tionghoa, dia terlihat cukup anggun. Evelyn menjilat bibir merahnya dengan menggoda, seolah dia sedang melihat sesuatu yang enak. Saat matanya beralih dan melihat Gu Qingyi di samping Qin Ming, dia menunjukkan senyuman lucu. Lam Wedok, tipuanmu terlalu kikuk. Kamu telah jatuh cinta dengan kecantikan oriental itu dan ingin aku membantumu menyingkirkan saingan cintamu.
Lang Wedok mendengus dengan nada menghina, saya sudah menyelidikinya. Orang China bernama Qin Ming hanyalah manajer Departemen Keamanan. Dia tidak memiliki status sama sekali. Dia tidak layak menjilat kaki saya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi saya? Saingan cinta. Aku tidak peduli apa identitasnya, selama aku menyukainya, dia tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Evelyn membuat gerakan mengepalkan tangan, penuh percaya diri. Untuk membantumu kali ini, taruhannya dinaikkan menjadi 1 juta. Tidak masalah. Lang Wedok setuju dengan gembira, dan mereka berdua saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka telah mencapai semacam kesepakatan tersembunyi. Evelyn menargetkan Qin Ming, tetapi tidak melangkah maju untuk saat ini. Sebaliknya, dia sampai pada posisi di mana Qin Ming dapat melihatnya ketika dia mengangkat kepalanya, dan mulai mengobrol dengan beberapa wanita. Melihat Goodman sedang mengobrol riang dengan Gu Qingyi dan yang lainnya, tidak sulit untuk menghubungi Gu Qingyi, dan beberapa talenta muda datang untuk memulai percakapan. Pertemuan kelas atas seperti ini memiliki 2 tujuan, yang pertama untuk saling mengenal dan memperluas kontak. Yang lain untuk memburu perempuan dan memenuhi kehidupan mewah. Demi perkembangan perusahaan di Paris, Gu Qingyi mengesampingkan kesombongannya yang dingin dan memamerkan keterampilan sosialnya. Dia memiliki kelebihan unik yaitu secantik dewi. Selama dia tersenyum menawan, banyak pria akan berbondong-bondong mendatanginya. Dalam beberapa menit, ada lingkaran orang di sekelilingnya, dan dia menjadi pusat perhatian. Gu Qingyi mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan idenya membuka cabang di Paris, dan mendapat pujian tinggi dari banyak pria. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang-orang ini, apakah mereka akan dengan tulus membantu ketika saatnya tiba, tujuan Gu Qingyi menghadiri jamuan makan telah tercapai. Qin Ming lebih tertekan. Semua orang di sekitarnya datang ke sini demi Gu Qingyi dan menganggapnya bukan apa-apa. Tindakan pengamanan di perjamuan sudah dilakukan. Diperkirakan gangster yang ingin menyakiti Gu Qingyi tidak akan bisa masuk. Orang mesum yang berpakaian bagus ini tidak berani melakukan apapun pada Gu Qingyi di depan umum, malas untuk ikut serta dan menjauh dari keramaian untuk mencari udara segar dan merokok. Tuan, bisakah Anda meminjam api? Qin Ming baru saja menghisap rokok, dan suara lembut dan menawan terdengar di telinganya, yang sangat menyenangkan. Oke. Qin Ming menoleh dan melihat seorang wanita seksi mengenakan rok rendah hitam di belakangnya, memegang rokok wanita di tangannya. Bu, tolong. Qin Ming menyalakan korek api, dengan sopan membawanya ke Evelyn, dan menyalakannya untuknya secara pribadi. Terima kasih. Evelyn diam-diam memperhatikan Qin Ming. Dia mungkin sudah lama berkeliaran, dan pemuda oriental tampan itu telah memperhatikannya, dan kemudian dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Evelyn mengembuskan napas dengan anggun, mengembuskan kepulan asap, dengan postur menawan, mengedipkan mata menawan, dan berkata dengan genit, Pak, tolong jangan panggil saya Bu, saya belum menikah. Maaf, saya tidak tahu nama wanita itu. Qin Ming juga menganggur, mencari seseorang untuk diajak ngobrol untuk menghabiskan waktu. Namaku Evelyn, senang bertemu denganmu. Evelyn membuka tangannya dengan murah hati, dan pemandangan bangga di dadanya bahkan lebih menarik perhatian. Nama saya Qin Ming. Saya dari Tiongkok. Senang bertemu dengan Anda. Pihak lain sangat murah hati dan murah hati, jadi Qin Ming tidak bisa bersikap picik dan membuka tangannya untuk memeluk Evelyn dengan sopan. Halo, Tuan Qin, semoga malam Anda bahagia dan indah. Pelukan Evelyn sangat hangat, seperti teman internasional yang ramah, dan 2 bola elastis berisi daging empuk benar-benar menekan dada Qin Ming. Gadis asing berpikiran terbuka. Qin Ming tersenyum dan berkata, malam ini sungguh luar biasa bagi saya untuk bertemu dengan kecantikan barat yang menawan seperti Nona Evelyn. Benarkah? Maafkan aku. Saat dia melepaskannya, rokok di tangan Evelyn juga terlepas. Puntung rokok yang menyala jatuh di punggung Qin Ming, dan pakaiannya berlubang. Maaf, aku terlalu bersemangat, bukankah aku membakarmu? Tidak apa-apa, kata Qin Ming dengan acuh tak acuh. Evelyn tampak menyesal dan prihatin, dan dengan cepat membelai punggung Qin Ming beberapa kali. Saya benar-benar minta maaf. Pakaian Anda dikeriting. Sebagai kompensasinya, saya akan segera meminta seseorang untuk membelinya. Puan Qin, silakan ikut saya ke kamar untuk mengukur ukuran pakaian dan mengganti pakaian. Tidak masalah, ini hanya lubang kecil, tidak menghalangi. Ini tidak bagus, itu mempengaruhi penampilan. Evelyn berkata dengan tulus, masalah ini salahku. Saya harap Tuan Qin memberi saya kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf saya, jika tidak saya akan merasa tidak nyaman. Dihadapkan pada permintaan maaf yang tulus dari si cantik, Qin Ming merasa sulit untuk menolak dan setuju, oke, lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Puan Qin, tolong. Evelyn membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Saat pinggangnya ditekuk, 2 benda di dadanya menggantung seperti bom yang dalam, membuat orang melihat sekilas keseluruhan gambar pakaian dalam apapun. Perempuan timur lebih pendiam, sedangkan perempuan barat lebih berpikiran terbuka. Adalah umum bagi mereka untuk berperang dalam ruang hampa. Di bawah bimbingan Evelyn, Qin Ming berjalan menuju villa berbentuk kastil. Tidak butuh waktu lama untuk berganti pakaian dan keluar lagi. Evelyn melirik Lang Wedok tidak jauh dari situ seolah-olah dengan santai, dan diam-diam memberi isyarat, oke. Lang Wedok tersenyum bahagia dan mengacungkan jempol, itu benar-benar milikmu.
Selama pria itu mengikutimu ke dalam ruangan dan tidak berada di bawah kekuasaanmu, pria sialan ini akhirnya akan berhenti menimbulkan masalah. Lang Wedok sangat gembira. Dia merapikan pakaiannya, berjalan menuju Bukingyi dengan langkah persegi, dan memulai rencananya untuk berburu wanita. Bab 240. Puan Qin, silakan masuk. Evelyn sepertinya sangat paham dengan tata letak villa milik bangsawan. Qin Ming masuk dan terkejut saat mengetahui bahwa ini adalah kamar tidur yang didekorasi dengan mewah. Dari kamar tidur ini, tingkat kehidupan mewah di Lang Wedok dapat dilihat. Puan Qin, buka pakaian Anda. Saya akan meminta seseorang membelikan Anda yang baru. Karena itu, Evelyn secara pribadi membantu Qin Ming melepas tuksedonya, memperlihatkan kemeja putih di bawahnya. Kemudian, Evelyn memanggil seorang pelayan dan memintanya untuk mengambil tuksedo ini dan membeli satu lagi yang sama persis. Setelah menyuruh pelayannya pergi, Evelyn menutup pintu dengan mulus, tersenyum ringan dan berkata, Tuan Qin, jangan khawatir, pelayan itu akan segera membeli pakaian itu kembali, dan saya berjanji tidak akan menunda Anda menghadiri jamuan makan. Selama ini waktu, aku akan mentraktirmu minum segelas anggur. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kata Qin Ming dengan sopan. Evelyn membuka lemari, mengeluarkan sebotol anggur merah dari dalam, menuangkan 2 gelas dengan postur yang elegan dan terampil, menyerahkan salah satunya kepada Qin Ming, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, saya menghormati Anda, ini dia permintaan maafku. Cir. Qin Ming mengangkat kacamatanya dan menyesapnya. Evelyn tidak hanya berpakaian berani, dia juga minum dengan berani, mengangkat lehernya yang anggun, siap meminum semuanya dalam satu tegukan. Ahem. Akibatnya, dia minum terlalu banyak dan tersedak. Dia buru-buru menutup mulutnya, tapi minuman di mulutnya masih keluar dan jatuh ke dadanya. Puan Qin, tolong bantu saya mengambil tisu toilet. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Ming buru-buru mengeluarkan tisu toilet dari meja dan menyerahkannya. Tidak apa-apa, aku hanya tersedak. Sepertinya pesona Tuan Qin terlalu hebat. Mau tak mau aku menjadi bersemangat dan mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Evelyn mengedipkan mata dengan menawan, mengusap dadanya seolah tidak ada siapa-siapa ada yang lain, dan bahkan saya langsung memasukkan tangan saya ke dalam pakaian, dan keuntungan dari garis leher V yang dalam langsung terlihat jelas. Saya dapat menjangkau dengan mudah dan masuk dan keluar tanpa hambatan. Tindakan Evelyn sangat provokatif. Qin Ming menoleh ke samping dengan tidak nyaman untuk menonton. Jika dia peduli untuk menonton, seorang wanita akan tetap sama di matanya apakah dia mengenakan pakaian atau tidak. Ups, saya tidak menyadari bahwa Anda masih seorang pria sejati dan Anda tidak tergerak oleh godaan saya. Evelyn merasa menggoda dan melemparkan kertas lap itu ke tanah. Puan Qin, tolong bantu saya mendapatkan beberapa lagi. Tidak masalah. Qin Ming berkata tidak ada masalah dan langsung menyerahkan sekotak kertas. Evelyn mengeluarkan beberapa lembar, menyekanya beberapa kali lagi, dan menghembuskannya dengan lembut. Tuan Qin, saya harus meminta sedikit bantuan Anda. Ada beberapa tempat yang tidak dapat saya sentuh. Bisakah Anda menghapusnya untuk saya? Astaga, apa aku mendengarnya dengan benar? Izinkan saya membantu Anda menghapus tempat sensitif seperti itu. Bukankah ini godaan dari Chi Guo Guo? Qin Ming tersenyum malu-malu, bukankah ini buruk? Saya tidak peduli apa yang salah dengan ini. Apakah Tuan Qin masih memiliki kekhawatiran? Ayo, bantu saya. Evelyn memandang Qin Ming dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya, dan dia masih tidak melakukan apapun ketika dia melihatnya Qin Ming. Tergerak, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan membuka kancing roknya. Gaunnya tidak hanya deep V, tapi juga backless. Hanya diikat dengan 2 tali di bagian belakang leher. Qin Ming akhirnya mengerti bahwa sosialita ini pastilah kupu-kupu sosial yang lapar, haus dan kesal. Dia hanya menghadiri jamuan makan untuk bersenang-senang. Nona Evelyn, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini, pacar saya masih menunggu di luar. Qin Ming juga menggunakan Bukingyi sebagai tameng, dan melangkah keluar setelah berbicara. Meski gadis asing ini seksi dan memikat, Qin Ming tidak pernah kekurangan kecantikan terbaik di sekitarnya, seperti kecantikan barat seperti Isabella dengan wajah bidadari dan sosok jahat, atau kecantikan menggerakkan seperti Bai Linglong atau seseorang seperti Situ Honglian yang begitu bersemangat dan berani mencintai dan membenci, mana yang beberapa kali lebih baik dari Evelyn. Dia tidak bisa memetik bunga domestik, dan Qin Ming tidak tertarik memetik bunga liar. Siapa yang tahu jika bunga liar ini beracun? Puan Qin, jangan pergi. Evelyn melemparkan dirinya ke depan, memeluk Qin Ming dari belakang, dan menempelkan seluruh tubuhnya ke punggungnya. Puan Qin, sejujurnya, saya jatuh cinta pada Anda pada pandangan pertama. Saya tidak meminta keabadian, saya hanya meminta kebahagiaan sementara, dan saya puas. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengatakannya apapun yang tidak masuk akal setelahnya, apalagi beritahu pacarmu. Bukankah kamu tertarik dengan tubuhku? Tidak tertarik. Qin Ming menggunakan sedikit kekuatan untuk membuka paksa tangan Evelyn dan pergi dengan cepat. Pria yang mengira hanya dengan mengaitkan jarinya, dia akan patuh sujud padanya, ternyata meremehkannya, sehingga sangat memukul hati arogan Evelyn. Pria Cina kecil, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Tidak ada pria yang tidak bisa aku tangani. Evelyn awalnya tidak tertarik pada Qin Ming akan gagal. Biarkan dia tertarik pada Qin Ming.
Wanita bangsawan Paris itu sangat galak. Dia melepas pakaiannya setiap kali dia tidak setuju. Dia adalah model pergaulan bebas. Saya tidak berani menyentuh wanita seperti itu. Qin Ming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Sudah ada lingkaran pria di sekitar Gu Qingyi. Lang Wedok menyambut mereka satu persatu dan akhirnya masuk ke sisi Gu Qingyi. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia mendongak dan melihat Qin Ming muncul entah dari mana dan memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Lengan giok Gu Qingyi sepertinya menyatakan kedaulatannya kepada dunia luar. Mengapa orang ini kembali begitu cepat? Apakah Evelyn tidak menangkapnya, atau dia menyerah setelah tidak bertahan selama 3 detik? Lang Wedok bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia mengetahui pesona Evelyn dengan sangat baik dan sangat pandai merayu pria. Lang Wedok lebih percaya pada spekulasi terakhir. Ia mendengar bahwa pria timur pada umumnya lemah dalam kemampuannya memuaskan wanita. Memikirkan hal ini, dia memandang Qin Ming dengan mata penuh penghinaan dan ejekan. Pria cepat 3 detik itu adalah sampah, dan dia lemah dibandingkan dengan saya. Puan Qin, saya baru saja melihat Anda memasuki villa bersama Nona Evelyn. Bukankah dia dengan baik hati mengundang Anda untuk bermalam bersama? Atau sudahkah itu dihabiskan? Lang Wedok berkata dengan senyum ambigu. Nona Evelyn memiliki nama panggilan yang sangat unik, Kekasih Paris. Selamat kepada Tuan Qin karena telah menerima bantuan Nona Evelyn. Sungguh membuat iri. Seorang pria dengan hidung besar di sebelahnya berkata sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. Sepertinya Tuan Lang sangat mengenal Nona Evelyn. Mungkinkah dia orang kepercayaan Anda? Qin Ming balik bertanya. Kami hanya teman biasa, tapi kami tidak sedekat Tuan Qin dan Nona Evelyn. Pertama kali Anda datang untuk menghadiri pesta kelas atas, Anda memenangkan hati Nona Evelyn. Tampaknya Tuan Qin benar-benar ditakdirkan untuk wanita. Lang Edot berbicara dan tertawa, dan kata-kata ini sepenuhnya dimaksudkan untuk didengar Gu Qingyi. Teman. Qin Ming mencibir diam-diam. Aku khawatir dia adalah tipe teman yang dikatakan Lao Hei selama 2 hari. Mengenai topik ini, Gu Qingyi sama sekali tidak tertarik untuk mendengarkan dan mulai berbicara dengan Ani. Evelyn kemudian keluar dari villa dan langsung menuju ke arah Qin Ming. Ketika dia mendekat, dia meraih lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang dan mengeluh dengan marah, Tuan Qin, Anda begitu tidak berperasaan dan tidak disengaja. Anda melakukan itu pada orang lain, dan Anda benar-benar melakukannya. Tinggalkan mereka sendirian. Aku tidak peduli, aku harus berpakaian sendiri. Evelyn sangat terkenal sehingga dia tidak peduli apa pendapat orang lain tentang dirinya. Semua selebriti lokal di Paris tahu namanya. Ditambah dengan kata-kata eksplisit ini, semua pria di sekitarku menunjukkan ekspresi ambigu. Lang Wedok menyipitkan matanya, menunggu pertunjukan yang bagus. Dia terlibat dengan wanita jalan Evelyn ini. Kepala Qin Ming penuh dengan garis-garis hitam. Dia benar-benar plester kulit anjing. Saya tidak akan melepaskannya jika terkena noda. Dia dengan paksa menarik lengannya dan berkata dengan serius, Nona Evelyn, kamu boleh makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kamu melakukan itu pada orang lain dan masih tidak mengakuinya, dasar orang yang tidak berperasaan. Evelyn berkata dengan genit, apakah karena teman wanitamu ada di sampingmu dan kamu tidak berani mengakuinya? Tidak masalah, aku bersedia berbagi cintamu dengannya. Sial, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Qin Ming tahu di dalam hatinya bahwa ini hanyalah mikrokosmos dari kehidupan sosial kelas atas yang korup, tetapi banyak orang yang pandai berpura-pura, melakukan satu hal di permukaan dan lainnya di belakang layar, tetapi Evelyn mengatakannya dengan sangat lugas dari sudut pandang ini, dia lebih baik daripada orang munafik itu jauh lebih baik. Nona Evelyn, saya hanya pergi ke villa bersama Anda untuk berganti pakaian. Anda tahu betul apa yang terjadi, jadi jangan bicara omong kosong. Di depan semua orang, Qin Ming sangat menyelamatkan wajah Evelyn dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar apapun. Cahaya dingin menyala dan dia menatap Evelyn sebagai peringatan. Pandangan ini seperti belati dingin, dan Evelyn tiba-tiba merasa kedinginan, tanpa sadar gemetar, dan menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Pria mana yang tidak romantis? Tuan Qin, Anda tidak berani mengakui perbuatan Anda pada Nona Evelyn, sungguh memalukan. Lang Wedok mengambil alih kata-kata itu dan berkata dengan sinis. Tuan Lang, bagaimana Anda tahu apakah saya telah melakukan sesuatu atau tidak? Lebih memalukan lagi jika membuat sesuatu dari ketiadaan, menyebarkan rumor dan memfitnah reputasi saya. Apakah ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang bangsawan? Senyuman yang tenang. Berbicara dengan tidak tergesa-gesa, tetapi dengan keras, semua orang di sekitar dapat mendengar dengan jelas. Dikalahkan oleh Qin Ming, Lang Wedok tidak bisa menahan wajahnya. Wajahnya menjadi merah dan putih, dan dia menjawab, saya berbicara mewakili Nona Evelyn. Saya tidak tahan dengan gaya Anda. Tidak peduli betapa palsunya beberapa orang, dan kita tidak bisa bersikap sopan. Berada bersama orang-orang seperti itu hanya akan merusak status kita sebagai orang-orang kelas atas. Qin Ming tidak marah tetapi tersenyum, bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Baiklah, tapi kenapa kamu terdengar seperti sedang membicarakan dirimu sendiri lagi? Ternyata Pak Lang sadar diri. Kamu. Wajah Lang Wedok merosot. Dia tidak bisa lagi bersikap seperti pria sejati dan berkata dengan marah, orang sepertimu tidak layak menghadiri pesta kami. Silakan pergi. Kamu tidak diterima di sini.
Apakah kamu terjatuh karena aku mencapai titik masam? Qin Ming tertawa, tawanya penuh sarkasme. Dengan orang munafik seperti Anda di sini, tidak masalah jika Anda tidak menghadiri pesta. Saya berharap Tuan Lang terus bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, Qin Ming berbalik dan pergi dengan sikap tenang. Dia benar-benar tidak tertarik untuk bersikap sombong dan berdamai dengan Lang Wedok. Melihat ini, Go Qingyi meminta maaf dan buru-buru mengikuti jejak Qin Ming. Bagaimanapun, tujuannya telah tercapai dan tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Bersambung.